Ibrani 10 ayat 24 pernah katakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saudara, William Ward pernah mengatakan, pujilah saya, maka saya mungkin tidak akan mempercayai Anda, kritiklah saya, maka saya mungkin tidak akan memaafkan Anda, tapi beri saya dorongan, maka saya tidak akan pernah melupakan Anda. Pepatah ini ingin mengungkapkan kepada kita bahwa dunia ini ternyata penuh dengan orang-orang yang suka melemahkan dan mematahkan semangat orang lain. Dan ini bisa terjadi dalam kehidupan keluarga, lembaga, institusi, kantor, bergereja, berjemaat, atau dalam kehidupan sosial kita. Di dalam dunia psikologi, hal seperti ini dikenal dengan istilah crab mentality, saudara. Yang mana ini adalah analogi dari perilaku atau karakter kepiting di dalam baskom yang akan mencapit temannya ketika salah satu ingin naik dan keluar. Nah, dibandingkan dengan membiarkan temannya itu hidup dan selamat, seekor kepiting akan memilih untuk mati bersama dibandingkan mendorong temannya untuk dapat naik dan selamat. Nah, jadi seorang yang memiliki karakter crab mentality ini akan terlihat dari sikapnya yang hanya suka mengkritik secara destruktif, meremehkan, merendahkan, menjatuhkan orang lain agar tidak bisa maju dan berkembang, serta membuat orang lain menjadi insecure, yaitu ragu, tidak percaya diri, dan cemas. Melalui kitab Ibrani 10 ayat 24, Tuhan lewat firman-Nya ini, saudara, ingin mengingatkan kita supaya setiap umat Tuhan boleh saling mendorong satu dengan yang lainnya demi untuk kebaikan bersama. Sebab penulis surat kitab Ibrani ini sungguh menyadari bahwa manusia akan lemah dan jatuh jika tidak saling mendorong satu dengan yang lain. Sebab manusia bukan makhluk individu, tetapi manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan pusing atau mendorong dalam teks ini, saudara? Mendorong itu berarti kita akan memacu atau memprovokasi orang lain untuk sesuatu yang baik. Kita tidak hanya sekedar memberitahukan apa yang sebaiknya dilakukan, tidak hanya menyulut pikiran dan perasaan orang lain, tidak sekedar mengajak orang lain, melainkan mendorong itu adalah membakar semangat mereka untuk melakukan sesuatu. Sehingga dengan spirit burning-nya, ia dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Nah, kemudian Maxwell juga pernah berkatakan, mendorong atau dorongan itu seumpama oksigen dalam jiwa, saudara. Kita tahu untuk bertahan hidup maka kita membutuhkan oksigen. Oksigen itu bermanfaat untuk apa? Ia bermanfaat untuk kekebalan tubuh tentunya, kemudian untuk energi dan daya ingat kita dan lain-lain. Nah, jadi oksigen ini bahkan terkadang lebih penting dari air atau makanan. Manusia bisa bertahan hidup beberapa hari tanpa makan dan minum, tetapi ingat, tanpa oksigen manusia hanya bisa bertahan hidup selama beberapa menit saja. Nah, sekarang, mengapa pusing itu sangat penting bagi kita sekalian? Pertama, karena pusing itu adalah untuk memacu kita. Pernahkah Anda memacu kuda? Dalam film Cowboy, kuda seringkali digunakan untuk alat transportasi mereka. Nah, kadang kuda tidak akan pergi dan berlari kalau tidak dipacu, saudara. Nah, hari ini di sekitar kita ada banyak orang percaya yang duduk diam, dan mereka membutuhkan seseorang untuk datang memacu atau mendorong mereka. Misalnya, memberikan dorongan melalui kata-kata Anda, sehingga mereka kembali bersemangat dalam pelayanan. Yang jatuh dapat dibangunkan, dan hati yang lemah dapat dikokohkan dengan kata-kata itu. Yang kedua adalah, pusing adalah untuk merangsang seseorang. Jika kita suka berkebun nih, agar tanaman kita dapat bertumbuh dengan baik, maka kita akan memberikan pupuk agar dapat membantu proses pertumbuhan tanaman tersebut. Karena di dalam pupuk itu terkandung berbagai nutrisi untuk merangsang pertumbuhan tanaman. Nah, seperti halnya pupuk, demikian juga dengan kita. Tuhan ingin menggunakan saudara untuk merangsang orang lain menuju pertumbuhan iman yang melibatkan kasih dan perbuatan baik dengan menjadi teladan bagi orang lain. Artinya, iman itu harus dinyatakan melalui sikap, melalui tingkah laku, tutur kata kita kepada orang lain, kinerja kita, pelayanan kita, atau ketika kita menjadi seorang Kristen, kita harus memiliki identitas yang unik dalam perkataan, pikiran, dan tingkah laku. Yang ketiga, saudara, pusing membawa keberhasilan bagi orang lain. Alkitab
dengan jelas memberikan informasi tentang memberikan dorongan kepada orang lain, sehingga berkat dorongan tersebut membuat orang berhasil. Contoh, Yosua berhasil menjadi pemimpin Israel karena dukungan dan dorongan daripada Musa. Timotius juga yang ragu dalam masa mudanya, apakah ia bisa menjadi pemimpin umat? Namun Paulus mendorong dia dan memberikan keyakinan kepadanya, dan ia pun berhasil dalam pelayanan dan kepemimpinannya. So, mari saling membangun, saling memotivasi, menginspirasi, dan mendorong satu dengan yang lain, sehingga kita dan mereka akan semakin diberkati.